Kalau pocong melompat pelan, kamu masih bisa selamat. Tapi kalau dia menyeret kakinya tanpa suara, tandanya dia sudah memilih korbannya. Angin malam menyelinap dingin ke dalam rumah Raihan. Jam menunjukkan pukul 13 saat ia baru pulang dari shift malam. Listrik di kampungnya sering mati, tapi malam itu terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi. Sebelum masuk rumah, Raihan mendengar suara gesekan kain dari arah pekarangan belakang. Ia menoleh, tetapi tidak ada apapun selain pepohonan pisang yang berayun pelan. Namun tiba-tiba, srek, srek, srek. Suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih berat. Raihan mencoba mengabaikannya dan masuk rumah. Tapi ketika menutup pintu, aroma anyir dan tanah basah memenuhi ruangan. Ia menelan ludah. Bau itu seperti bau kain kafan yang baru digali. Lampu berkedip sekali, 2 kali, lalu mati total. Dalam kegelapan, Raihan mendengar sesuatu bergerak di ruang tamu. Bukan hewan, bukan angin, tapi sesuatu yang menyeret tubuhnya di lantai dengan pelan dan berat. Srik, srik. Raihan menghampiri saklar sambil meraba-raba. Saat tangannya hampir menyentuh dinding, ada sesuatu yang dingin menyentuh punggungnya, seperti kain lembab, seperti kafan. Raihan sontak meloncat dan menyalakan senter ponsel. Cahayanya langsung mengenai sosok putih berdiri di sudut ruangan. Bukan berdiri, lebih tepatnya tergantung karena kain kafannya robek di bagian leher hingga terlihat bekas tali. Matanya kosong, mulutnya terikat kain, dan kain kafannya berdarah. Raihan mundur, napasnya terengah. Tapi pocong itu tak melompat seperti kisah-kisah yang pernah ia dengar. Tidak, ia bergerak maju dengan menyeret kakinya, seperti mayat yang baru saja diturunkan dari lubang tanpa tenaga. Tubuhnya miring, bergetar, dan setiap gerakan menghasilkan bunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Serik, kriek. Raihan memutuskan kabur ke kamar, mengunci pintu sekuat mungkin. Namun suara itu tak berhenti. Pocong itu berhenti tepat di depan pintu lalu, dam dam dam. Pintu diguncang keras seperti ingin dipatahkan. Raihan mengambil Al-Quran kecil dari meja dan memeluknya sambil komat kamit, tapi guncangan tiba-tiba berhenti. Diam, senyap. Lalu dari bawah celah pintu, seperti ada darah yang menetes pelan. Raihan menjerit dan mundur ke pojok kamar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka sendiri perlahan tanpa suara. Tak ada angin, tak ada orang. Hanya kegelapan pekat. Raihan mengarahkan senter ke pintu. Tak ada siapa-siapa di sana. Ia mencoba bangkit, tapi sebelum sempat berdiri, ada sosok melayang turun dari plafon kamar. Pocong itu, tepat di atas kepalanya. Leher pocong itu patah, kepalanya miring 90 derajat. Tubuhnya berputar perlahan seperti digantung tali yang tak terlihat. Kemudian terdengar suara lirih, meski mulutnya tertutup kain. Tolong, buka, aku belum dikubur. Benar. Raihan sadar, ini bukan pocong yang ingin menakut-nakuti. Niroh yang menderita, atau mencoba mengajak seseorang menemani. Pocong itu mendekat, kepalanya melayang hingga sejajar wajah Raihan. Dari kain wajahnya muncul cairan hitam yang menetes ke lantai. Tetes, tetes, tetes. Raihan menutup mata, ketakutan parah. Namun bayangan itu tiba-tiba berhenti bergerak. Ia membuka mata sedikit. Pocong itu menunjuk keluar rumah. Pelan gemetar. Raihan meski ketakutan setengah mati, mengikuti arah telunjuk itu dengan senter. Di halaman belakang, tanah terlihat tergali, seperti makam yang belum selesai. Dan di atas tanah itu ada kafan kedua, tergeletak seperti menunggu seseorang memakainya. Ketika Raihan menatap kembali ke pocong itu, sosoknya sudah hilang. Tanpa suara, tanpa jejak. Hanya bau anyir yang semakin kuat dan kain kafan kosong di luar yang perlahan bergerak sendiri. Suara lembut terdengar dari arah kuburan dangkal itu. Sekarang, giliranmu. Lampu kamar menyala tiba-tiba, semua sunyi. Tapi di lantai tepat di bawah kaki Raihan, ada jejak tanah basah menuju tempat tidurnya. Dan bau kain kafan masih menempel keras.